Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Faragha, Ketua DKM Bapak Abdul Jabbar, semoga Allah sehatkan lahir batin beliau dan Allah tambah-tambah keberkahannya. Seluruh para tokoh masyarakat, para asatidz, terkhusus orang tua kita, Bapak Haji Rosim, semoga Allah pelihara kesehatannya, Bapak Haji Karnadi, dan seluruh para sesepuh, koordinator Majelis Ilmu Om Rio dan teman-teman, Mas Fahrul, Mbak Mulaji, seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali, semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan telah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah pada kesempatan malam hari ini. Allah ringankan kaki kita, Allah lapangkan hati kita, kembali duduk di majlis yang mulia, di rumahnya Allah, di taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Semoga ini menjadi sabab Allah ridho dengan kita semuanya, sehingga kita mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kajian kita spesial. Kita tidak membaca Nasyahul Ibad, kita akan membahas tentang kemuliaan Dzulhijjah dan kemuliaan hari raya Idul Adha. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan, salah satu daripada arba'atun hurum, 4 bulan yang Allah muliakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله ma'al muttaqin. Bapak Ibu dirahmati Allah, di situ Allah jelas selain bulan Ramadan ada 4 bulan yang Allah muliakan, minha arba'atun hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. 3 bulan berturut-turut itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajabnya jauh sendiri dia. Kita berada di bulan Dzulhijjah. Apa kemuliaannya? Jangan sampai karena kita tidak tahu sehingga Dzulhijjah berlalu begitu saja
tanpa kita mendapatkan kemuliaan di dalamnya. Maka kita pahami bersama, kita ambil bagian kemuliaan itu. Kita harus bisa mendapatkan bagian kemuliaan itu. Yang pertama, kemuliaan bulan Dzulhijjah yaitu disyariatkannya ibadah haji. Maka orang yang sedang menunaikan haji, saudara kita tahun ini yang berkesempatan melaksanakan haji, mereka sudah kumpul di sana Bapak Ibu. Biasanya nanti tanggal 8 Dzulhijjah mereka bergerak menuju Arafah untuk menunaikan wukuf. Dari wukuf bergerak lagi untuk ke Muzdalifah, nginep mabit. Dari Muzdalifah turun untuk melakukan lempar jumrah ke Mina. Begitu seterusnya. Jadi paling berat-beratnya orang haji itu nanti di tanggal 8, 9, 10 ayyamut tasyrik. Kalau sekarang mereka masih relatif santai, belum sampai berat banget. Makanya kita doakan saudara kita, teman kita, saudara Indonesia yang saat ini khususnya menunaikan ibadah haji, kita doakan diberikan keselamatan, diberikan kemudahan dan pulang membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua semoga berkesempatan menunaikan haji, umroh dan ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tahun ini kita nggak bisa haji, kita terus saja bisa berdoa. Yang kedua, kemuliaan bulan Dzulhijjah adalah disunahkan untuk berpuasa. Kapan kita puasa? Kapan Bu? Dari tanggal 1 kita sudah disunahkan. Ya, dari tanggal 1 kita sudah disunahkan. Sampai nanti tanggal 8, 9 itu puncak disunahkannya melakukan puasa. Tanggal 8 disebut puasa tarwiyah. Yang mana puasa tarwiyah ini nanti salah satu fadilah keutamaannya adalah kafaratu sanatin, menghapus dosa 1 tahun lamanya. Tanggal 9 disebut puasa Arafah. Fadilah keutamaannya kafaratu sanataini, menghapus dosa 2 tahun lamanya. Jadi enak ya. Jadi kalau Bapak Ibu merasa punya dosa, besok kita puasa. Puasa nggak Pak? Tapi kalau merasa nggak punya dosa ya nggak usah. Kali ada yang pede, wah saya nggak punya dosa, ya nggak usah puasa. Gitu. Ini kesempatan kita memperbanyak puasa sunnah, khususnya di Tarwiyah dan Arafah. Yang ketiga, kemuliaan daripada bulan Dzulhijjah yaitu adanya hari raya Idul Adha. Malam hari raya Idul Adha itu merupakan malam yang diistimewakan. Malam hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri itu salah satu malam yang diistimewakan. Malam yang mustajab untuk memanjatkan zikir dan doa. Makanya ketika malam hari raya itu perbanyak zikir, perbanyak takbir, bukan malah nongkrong, ngopi, ngomong, ngalor ngidul, nggak jelas, jangan. Karena itu kesempatan malam yang istimewa, malam yang mustajab. Bahkan sampai diterangkan dalam sebuah hadis dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, barang siapa yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha, maka orang itu hatinya akan Allah hidupkan selalu. Hati itu kalau sudah Allah hidupkan, gampang menerima hidayah, gampang menerima nasihat, gampang menerima ilmu, sehingga orang ini akan selalu bisa berdamai dengan dirinya, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan lingkungannya.
tidak hidup hatinya, Bu, yang ada grundel, gerutu, kesel, marah mulu kerjaannya. Ada yang seperti itu. Jangankan berdamai sama orang, berdamai dengan diri sendiri aja nggak bisa. Jadi dia selalu menyalahkan dirinya, selalu tidak puas dengan hasil kerjanya. Apalagi berdamai dengan orang lain, dengan istri, aduh susah itu, Pak. Apalagi berdamai dengan lingkungan, lebih susah lagi. Tapi kalau orang itu Allah hidupkan hatinya, dia akan merasa nyaman yang senyaman-nyamannya. Biarin cuman punya duit 10 juta mah, yang penting hati nyaman. Betul, Bu? Adem, Om. Bukannya panas, Om. Ya seumpama nggak punya duit loh, tetap hati ini adem. Kenapa? Dia tetap bisa berdamai dengan keadaan. Lagi nggak punya duit, ya udah tenang aja. Tapi kalau orang itu nggak bisa berdamai dengan keadaan, jangankan nggak punya duit, masih megang duit loh, dia udah kalang kabut. Besok gimana nih urusan? Aduh, makanya besok malam hari raya Idul Adha, perbanyak baca takbiran, Bu. Jangan sibuk ngerebus ketupat dari sore sampai subuh. Jangan ya, dibagi, harus takbiran. Boleh ngerebus ketupat sambil takbiran, zikir, banyakin ya. Yang berikutnya, puncak kemuliaan Idul Hijjah, hari raya Idul Adha adalah kurban. Ini puncaknya. Kenapa? Karena ketika seseorang itu mau berkorban, menyembelih binatang ternak dalam rangka berkurban, maka itu menjadi sebuah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang masyhur sahih, tidak ada amal keturunan anak Adam, yaitu umat muslim, yang lebih dicintai Allah yauman nahri, di hari raya Idul Adha ini, min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah binatang kurban. Itu yang paling dicintai Allah. Sehingga derajat kita, status kita kalau mau berkorban naik, Pak. Yang tadinya enggak siapa-siapa, naik statusnya menjadi orang yang dicintai Allah. Yang tadinya kita mungkin hina dina, begitu kita mau berkorban tulus kepada Allah, statusnya naik menjadi orang yang dicintai Allah. Enak nggak dicintai, Bu? Enakan dicintai atau mencintai? Enakan mencintai apa dicintai? Iya, enakan dicintai. Ya, Bu, kalau dicintai gak usah modal, ya. Yang kedua, orang yang berkorban, maka setiap tetes darah yang dikorbankan itu menjadi ampunan dan menjadi kebaikan. Coba bisa ngitung nggak tetesan darahnya? Subhanallah, itu luar biasa, Pak. Setiap tetes darah yang bakal dikorbankan menjadi kafarah, penghapus dosa, dan menjadi hasanah sebagai kebaikan. Setiap tetes satu kebaikan, luar biasa. Tidak hanya itu, wa syu'uriha, bulu hewan yang Bapak korbankan pun sama. Setiap helainya menjadi kafarah, menjadi hasanah, menjadi penghapus dosa, dan menjadi kebaikan. Bayangkan kalau Bapak Ibu korban domba, ada berapa bulu domba? Masya Allah, luar biasa itu. Makanya itulah puncak kemuliaan. Ketika seseorang mau berkorban, maka dia mendapatkan seluruh ampunan dari Allah dan mendapatkan kebaikan yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Bahkan digambarkan dalam hadis, sebelum darah itu netes ke bumi, itu Allah udah lebih dulu nangkepin itu darah. Sebagai bentuk begitu cepatnya Allah menerima amal ibadah korban, begitu cepatnya, begitu senangnya Allah dengan orang yang mau berkorban. Padahal antara leher hewan korban dengan bumi ada berapa meter? Leher hewan korban dengan bumi ada berapa meter? Paling cuma 3 cm, 5 cm. Kalau diganjel gedebok, diganjel apa di sini om? Gedebok. 5 cm, 10 cm. Begitu dekatnya antara leher dengan bumi. Begitu disembelih, ternyata Allah udah lebih dulu, lebih cepat nangkepin darah itu sebelum netes ke bumi. Bukti bahwa Allah begitu cinta sama hambanya yang mau berkorban. Jangan sampai kayak orang sono, haji enggak, puasa enggak, korban, tapi dari malam ngasah pisau mulu orang itu. Udah beli areng, udah beli panggangan, bakaran, mau ngapain? Berharap dibagi daging. Jangan seperti itu. Mental orang-orang muslim nggak boleh begitu. Kita harus bisa mengambil bagian kemuliaan bulan Dzulhijjah. Haji enggak, puasa enggak, korban enggak, sibuk ngasah pisau, beli arang, mau ngapain? Janganlah. Nah, makanya berkorban. Sampai-sampai ada sebuah keterangan begini Bapak Ibu. Seandainya kita tidak bisa berkorban secara ideal, secara fikih, sapi belum sanggup, kambing juga belum cukup duitnya, tetap berkorban. Dengan apa? Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau pamannya kambing dianggap mahal, belilah yang lebih murah dari kambing. Apa Pak yang lebih murah? Boleh ayam. Ya, Bapak Ibu sembelih ke ayam barang sekandang, 2 kandang gitu kan. Sama enggak ya? Lah berapa sanggupnya? Kandang isinya 1. Sanggupnya berapa? 3 ekor, potong 3 ekor. Bapak Ibu masak, Bapak bagiin ke tetangga. Tapi nggak usah pakai ngomong, ini korban gua ya, nggak usah. Bagiin aja ke tetangga, Bapak Ibu doa. Ya Allah, tahun ini saya baru bisa korban ayam ya Allah. Luaskan rezeki hamba, biar tahun depan bisa korbannya lebih baik lagi. Orang yang melakukan ketulusan semacam itu Bapak Ibu, karena dasar memang belum mampunya memang segitu, bisa jadi itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda umpamanya ada orang kaya beli domba Garut gede banget, dituntun ke masjid, sebelum disembelih dia foto selfie sama dombanya, foto selfie sama domba, cekrek, upload. Alhamdulillah guys, tahun ini korban domba gede banget. Tahu nggak harganya? 5 juta. Lah pakai ngomong begitu tuh maksudnya ikhlas apa pamer? Artinya yang akan sampai kepada Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan korbanmu, darahnya nggak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang menyebabkan sampai adalah dasar ketakwaan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi karena Bapak tulus, ikhlas, mampunya cuma korban ayam, tapi ikhlas banget, memang mampunya segitu, itu yang malah diterima Allah. Begitu. Jadi jangan sampai
karena merasa nggak bisa korban sapi, nggak bisa korban kambing, terus diem nggak ngapa-ngapain, cuma ngasah golok, ngasah pisau, beli aren, mau ngapain? Jadi mental miskin, jadinya nggak boleh gitu, nggak boleh. Tetap korban. Umpamanya ayam dianggap mahal, beli yang lebih murah daripada ayam. Apa Pak? Turunnya drastis banget ke telur. Ya bertahap lah. Ikan boleh, korban ikan baru seempang, 2 empang gitu kan. Masih ada empang nggak di sini? Ya ada. Terserah mau ikan gurame boleh, ikan emas boleh ya, sesuai kemampuan. Mau 5 kilo, 10 kilo, ibu masak yang enak, jangan lupa kiainya. Ya, nggak ada yang nyampe ke sana sih ya. Ibu masak yang enak bagi tetangga. Ya Allah, hati doa. Ya Allah, tahun ini saya baru bisa korban ikan ya Allah. Terimalah korban hamba dan luaskan rezeki hamba biar tahun depan bisa korban yang lebih baik. Dan itu mustajab loh Bu. Saya pelaku itu. Tahun 2004 saya pertama kali masuk kota Depok, pertama kali menginjakkan di Rawadenok itu tahun 2004. Namanya orang perantauan yang nggak punya siapa-siapa, nggak punya kenalan siapa-siapa, beli rokok aja ngecer di rumah. Rokok Samsung disep 2 kali, separuh udah matiin, nanti disambung lagi Om, biar bisa ngerokok. Tapi saya korban terus. Dan saya begitu sesuai kemampuan. Walaupun nikah saya bilang Bun, korban apa? Ya sesuai kemampuan. Mempunyai ayam, ya beli ayam bagian tetangga. Kita doa. Alhamdulillah tiap tahun Allah luaskan rezeki sehingga bisa korban lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sampai tahun ini Bapak Ibu lafah nggak ada kesombongan, ambil ibrah pelajarannya. Kemarin saya nanya ke pedagang, Bang, kambing yang paling gede berapa harganya? 4 juta Kiai. Itu udah paling gede deh buat Kiai. Nah, coba lihat, tunjukin. Emang gede Pak? 4 juta ya, gede itu. Ya sudah, saya ini deh. Kan DP, model DP kan, habis di DP, kambing itu dikalungin nama kan. Ada nama saya di situ. Malamnya saya ditelepon sama tukang kambing. Pak Kiai, kambing sudah lunas. Loh, kok lunas dari siapa? Ini ada jamaah Kiai lunasin. Masya Allah. Alhamdulillah atau innalillah. Baru saya DP ternyata ada yang lunasin. Lu kok tahu ada nama saya di leher kambing gitu? Saya tidak tahu. Artinya Bapak Ibu, ibadah korban itu luar biasa dahsyat. Ini Bapak Ibu lagi gak megang duit, tapi pengen banget korban, udah ngomong aja, saya insya Allah ikut korban. Itu akan segera Allah adakan, Allah cukupi, Allah berikan dananya. Dengan cara apa? Min haitsu la yahtasib, dari rezeki yang tidak terduga. Korban itu luar biasa. Walaupun saat ini belum megang duit, Allah adakan duitnya. Bapak udah ikrar, udah ikhlas, jadi saya beli ini yang paling bagus. Tulus ikhlas karena Allah. Itu nggak pakai lama, diganti oleh Allah. Yang penting tulus ikhlas, diganti oleh Allah. Tapi sebaliknya, hati-hati. Kalau Bapak udah ngumpulin duit, udah Bapak niatin, ini bakal gua beliin hewan korban, udah niat begitu. Kok Bapak otak-atik itu duit, Bapak geser itu duit, Bapak pinjam itu duit, habis berantakan. Korban enggak, duit juga hilang. Percaya nggak? Nah, itu namanya kualat Pak. Sebab kalau udah korban itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahun ini rencana mau korban apa?
Ayam apa telur? Korban ya, korban Pak, sesuai kemampuannya, jangan sampai enggak sesuai kemampuannya. Yai, saya korbannya telur berat, ayam berat, ya udah tahu tempe bolehlah. Kalau sanggunya tahu tempe, belilah tahu tempe dalam 5 keranjang, 10 keranjang gitu. Ya buat CRT, masak yang enak, bagiin tetangga, nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang tahu kan cuma kita dengan Allah. Cuma kita dengan Allah. Nggak apa-apa. Walaupun secara fikih belum sah secara fikih, namun di hadapan Allah tetap punya nilai. Karena memang dasar kemampuannya baru segitunya. Dan kita kepengen serius, pengen korban, memang baru segitunya. Nggak apa-apa. Tetap punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah, dasar ibadah korban salah satunya itu diterangkan di dalam surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar hafal semua kan? Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di dalam surah Al-Kautsar ini Bapak Ibu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan 4 sifat yang khas, 4 sifat yang menjadi karakteristik seorang muslim sejati. Salah satunya siap berkorban. Sementara dalam surah sebelumnya, apa surah sebelum Al-Kautsar? Al-Ma'un, Ar-Ra'aital atau Al-Ma'un. Kita baca bareng-bareng sambil nginget-nginget hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bapak Ibu dirahmati Allah, ini unik Bapak Ibu. Di surah Al-Ma'un Allah menjelaskan 4 sifat tercela orang-orang yang mendustakan agama atau orang-orang munafik. Sementara Al-Kautsar menjelaskan tentang 4 sifat terpuji. Dan ternyata di dalam tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau punya tafsir itu 15 jilid. Satu jilidnya segini, ada 15. Itu beliau menjelaskan antara surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar itu ada yang namanya Al-Munasabah. Munasabah itu apa? Persesuaian makna. Yang mana surah Al-Ma'un menguatkan surah Al-Kautsar, Al-Kautsar juga menguatkan surah Al-Ma'un. Walaupun kelihatannya berbeda, Al-Ma'un menjelaskan karakter orang yang mendustakan agama, Al-Kautsar menjelaskan karakter orang yang mukmin sejati, tapi justru saling menguatkan. Nah, kita bahas itu. Masih ada waktu berapa menit? Silakan. Pertama Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan sifat orang munafik, orang yang mendustakan agama yang paling khas adalah sifat pelit, bakhil, medit, apalagi Bu? Korek, apa?
Pantat hilang. Gendut gasir itu ya. Itu sifat khas orang munafik, sifat khas orang yang mendustakan agama. Di situ fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka senang menghardik kepada anak yatim, keras kepada anak yatim. Kenapa? Karena mereka nggak mau direpotin anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, mereka menahan diri nggak mau ngasih makan orang miskin. Kenapa nggak mau ngasih makan orang miskin? Sama, kalau semua dasarnya pelit. Orang pelit tuh begitu, Pak. Jangankan buat orang lain, dimakan sendiri aja sayang. Makanya Bapak Ibu, Bu, Pak, untuk mengukur orang ini pelit apa nggak pelit, itu ketahuan ketika dia masuk rumah makan. Orang itu kalau pelit masuk rumah makan, yang dilihat bukan daftar menu, yang dilihat apa? Daftar harga. Kata suami, ini jangan mah mahal, yang ini aja. Ini jangan mah mahal, di Solo lebih murah. Akhirnya nggak jadi makan, pindah tempat. Saking pelitnya, dimakan sendiri saja sayang. Ada suami model begitu, Bu? Saya ngaji gak? Insya Allah. Dimakan sendiri, dimakan istrinya, dimakan anaknya, loh kok pelitnya kayak begitu. Beda kalau suami dermawan, yang dilihat bukan daftar harga, daftar menu, mama yang mana, ini suka, ya udah pesen. Harga nggak akan dilihat harga, makan yang enak. Loh kalau makan mikirin harga nggak jadi enak, Pak. Betul, Bu? Nggak ketelan kalau makan mikirin harga. Mal bener makan ke edah. Makanlah. Apalagi buat orang lain, ngasih makan orang lain, Masya Allah, nggak bakal mau. Itu sifat karakter orang yang mendustakan agama. Bandingkan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak. Ketika Allah bicara seperti itu kepada Rasulullah, makna yang tersirat adalah kamu berbagilah. Kamu udah saya kasih nikmat banyak, selalu berbagi, jangan dimakan sendiri, jangan pelit. Itu makna yang tersirat. Jadi karakter orang mukmin sejati itu selalu senang berbagi, gemar berinfak. Begitu. Makanya kalau ada orang kok diminta infak kok malah kesel, ya, itu tanda-tanda hatinya sudah mulai ada benih-benih mendustakan agama. Harusnya senang. Kayak umpamanya ada kotak infak keliling biasanya kan, tiba-tiba ibu kelewatan, seneng atau sedih? Serius, Bu? Yang ada, alhamdulillah dia kelewatan, itu duit dia, gitu. Kalau itu yang terjadi, berarti kita ada benih-benih mendustakan agama. Itu Bapak Ibu. Makanya jangan pelit. Orang kalau pelit, tubuhnya jadi sarang penyakit. Pengumuman, orang kalau pelit, tubuhnya jadi sarang penyakit. Gampang sekali sakit. Kalau udah sakit, perginya lama. Betah itu penyakit, nggak hilang-hilang. Makanya obat yang paling ampuh sebelum Bapak Ibu berobat kemana-mana, sedekah. Apa? Sedekah. Jadi sebelum Bapak ke dokter kemana-mana, Bapak keluarkan dulu hartanya, sedekah. Ya Allah, semoga jadi obat saya. Habis itu baru silakan mau ke dokter kayak kemana kayak. Allah kasih mudah ketemu obatnya. Alhamdulillah. Bu,
Jangan pelit. Ya. Yang kedua, karakter orang yang mendustakan agama, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang itu selalu lalai di dalam sholatnya. Itu orang munafik, orang mendustakan agama. Dia kuat kerja berjam-jam, dia kuat jogging berkilo-kilo, dia kuat ngopi duduk berjam-jam. Tapi giliran sholat rasanya berat dan minta ampun. Bapak pernah nggak ngerasain sholat berat begitu, Pak? Pernah, Pak? Segera cari obatnya. Jangan didiamkan. Kalau diamkan bahaya, Bapak akan benar-benar menjadi munafik. Jadi kalau tiba-tiba muncul rasa berat, kok gua mau sholat kok berat ya? Cari obatnya. Segera istighfar, mohon ampun, mohon petunjuk ya Allah. Nanti Allah ringankan lagi. Sebab itu bahaya, Pak. Bapak bisa lihat orang munafik itu begitu. Padahal sholat itu satu sebentar banget, betul? Lamaan ngopi apa lamaan sholat? Lamaan ngopi. Daripada Bapak ke kafe, ke warung Padang, malah pakai duit. Sholat enggak murah. Ringan juga. Menenangkan hati. Tapi walaupun begitu, bagi orang munafik tetap sholat itu berat. Nah, makanya beda dengan orang mukmin. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka sholatlah engkau Muhammad. Kalau kamu merasa bersyukur, satu, berbagi, jangan pelit. Yang kedua, sholat. Maka orang mukmin kalau dengar suara adzan, bawaannya hati itu senang. Alhamdulillah sudah masuk waktu isya. Senang, Pak. Beda kalau orang munafik dengar adzan. Gimana? Udah ada lagi baik. Ada yang malah kebangetan, udah tahu adzan malah masuk kamar tidur. Ada begitu. Itu. Yang lebih parah pengumuman dari RW. Udah adzan, ayo madang. RW-nya yang ngomong. Ngawur itu RW. Adzan itu panggilan sholat atau panggilan madang? Bukan RW-CD, RW sholat. Laut istirahat, udah adzan, ayo madang. Saya tuh ini orang paham gak sih adzan itu panggilan madang atau panggilan adzan? Ini ada begitu, Om? Aneh ya. Akhirnya madang, begitu madang, kenyang, nggak langsung wudhu, nggak rokok dulu, istirahat itu pulas dia. Masya Allah. Orang mukmin sholat senang. Bukan hanya karena takwa, enggak, dasarnya senang. Sholat itu senang. Kalau itu ada dalam diri Bapak, berarti Bapak mukmin sejati. Yang saya percepat, karena besok libur kan ngajinya. Libur apa ngaji besok? Kamis depan. Ya libur, Pak. Daging Bapak masih banyak gitu, bisa bareng. Libur ya, masih tasik. Saya tuntasin dulu ini. Yang berikutnya, sifat karakter orang mukmin, fasalli li rabbika. Li rabbika, orang mukmin itu li rabbika, selalu li rabbika. Rabbika apa? Lillahi ta'ala. Apapun amal ibadahnya dia selalu pintar untuk ikhlas lillahi ta'ala. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu alladzina hum yura'un. Apapun yang dilakukan selalu pengen dipamer-pamerkan, pengen dipuji orang, pengen disanjung orang. Itu orang munafik, orang yang mendustakan agama. Dia ngasih sedekah, ngasih sumbangan, foto, cekek, upload, tujuannya apa? Untuk menaikkan elektabilitas. Kemarin musim kampanye kan begitu, untuk menaikkan apa Pak? Elektabilitas ya, pamor. Itu mah bukan ikhlas.
Makanya orang mukmin harus pandai ikhlas. Kalau bapak bisa ikhlas, nggak ngambek, wa infak nggak pernah disebut terus ngambek, berarti nggak ikhlas pak. Ada acara semua disebut namanya satu, bapak kelewatan nggak dimuliakan, ngambek, baperan mulu. Orang mukmin itu nggak begitu, orang mukmin itu ikhlas. Yang penting dia mencari ridhonya Allah. Dan terakhir, karakter orang mukmin sejati, fasholli li rabbika wanhar. Dia selalu siap berkorban. Beda dengan orang munafik. Wa yamna'unal ma'un, ayat terakhir. Orang munafik mendustakan agama, selalu menahan dirinya, menahan hartanya dari melakukan kebaikan. Setiap ada ajakan kebaikan, dia mencari segala macam alasan biar tidak terlibat dalam kebaikan itu. Ada kerja bakti, ada banyak alasannya nggak kerja bakti. Ada acara ngaji, nggak pernah datang, ada banyak alasannya. Dia akan mencari 1000 alasan untuk menghindar dari kebaikan. Itu orang munafik pak. Tapi kalau orang mukmin, dia akan mencari cara biar selalu terlibat di semua kebaikan. Itu orang mukmin. Wanhar, berkorban secara umum, terlibat dalam semua kebaikan. Dan makna secara khusus, wanhar adalah berkorban, memotong hewan ternak di hari raya Idul Adha. Semoga Allah hindarkan kita dari penyakit sifat orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatul Fatihah. Alhamdulillah.